Iblis itu seperti apa? Wujud iblis ini dia dari golongan jin dan manusia. Makanya poros dur yang tidak kelihatan di sini saya tidak tertuju kepada kalian ya. Ini sifatnya saja. Yang mempunyai sifat menyesatkan di sini itu yang disebut iblis. Ya. Bukan yang tidak kelihatan ini disebut iblis, disebut setan, bukan, kalian tidak. Ketika kalian juga mensifati, kalian atau saya sendiri atau manusia mensifati hal ini, itulah yang disebut dengan iblis. Nah, wujudnya apa? Wujudnya ada di dalam dirimu ketika sifat itu terus mengikutinya. Berarti wujudnya yang sedang memperhatikan kajian ini itu, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Saudaraku, sahabat semua dimanapun Anda berada, apapun status sosial kalian, tanpa tebang pilih, semua berhak untuk bahagia. Semuanya saya sapa, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bagi yang berada di alam dunia yang nyata ini ataupun di alam gaib sana yang saya sendiri tidak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan kehadiran saudara-saudara kita di sana, bahwasanya mereka juga butuh yang namanya bahagia. Saudaraku, topik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai bagaimana menyembah yang benar. Dari kecil hingga dewasa kita hanya diperkenalkan oleh satu nama ya. Jika dalam beribadah itu kita diminta untuk menyembah dan menghadap Tuhan yang bernama Allah, akan tetapi di sini kita sendiri tidak mengenal siapa Allah ya. Dari kecil kita dicekoki hanya untuk ibadah-ibadah syariatnya saja, sehingga esensi atau hakikat dari syariat itu sendiri jarang pernah ada yang mengajarkan, sehingga apa yang kita persembahkan ataupun apa yang kita lakukan dalam beribadah itu tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya keluarlah tendensi-tendensi, keluarlah keinginan-keinginan diri bahwasanya keselamatan itu akan kita raih manakala kita bisa melakukan ibadah-ibadah dohiriyah secara rutinitasnya saja ya. Yang pada akhirnya di situ kita hanya mendambakan menanti sebuah pahala dan surganya, menanti sebuah hadiah yang diberikan oleh Allah, dan itu nanti setelah
jasad ini mengalami kematian. Kan gitu lur. Benar nggak lur? Kebanyakan seperti itu lur. Kebanyakan seperti itu, dan kita tidak pernah mendengar bagaimana untuk masuk ke dalam esensi dari apa yang kita kerjakan ataupun ibadah apa yang selama ini kita kerjakan. Nah, gitu lur. Baik, kita ngaji santai dulu sambil rokokan, jadi tidak sepaneng. Karena membahas ketuhanan itu tidak boleh menggunakan ini loh ya. Ini hanya sebagai sarana saja, tetapi jangan mentok sampai di sini. Kalau mentok sampai di sini ya kita akan mengalami kebuntuan. Kita akan mengalami jalan buntu dan tidak akan pernah menemui jalan selanjutnya untuk menuju Allah. Nah, rokokan dulu. Kita sering mengucapkan iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memintai pertolongan. Akan tetapi itu hanya berhenti pada kalimatnya saja dan tidak berbobot, tidak berenergi. Karena apa? Kita dalam membaca tidak dalam berkesadaran. Kondisi kita masih tidur, belum bangun, sehingga hal itu tidak akan ngefek pada apa-apa, pada kehidupan ini lur. Kan gitu. Keimanan kita harusnya kita tingkatkan. Ini sudah benar. Kita mempercayai adanya Tuhan yang bernama Allah. Ya. Orang Islam di sini mengatakan Allah. Ini keyakinannya sudah benar. Akan tetapi hal ini perlu ditingkatkan sampai kepada pemilik nama Allah itu siapa lur? Ya. Satu nama pasti ada pemiliknya. Ini rokok, wujudnya ini rokok namanya, ini wujudnya. Ini korek, korek mana wujudnya? Ini wujud korek. Ini teguh, wujudnya mana teguh? Ini teguh. Ya. Jadi satu nama pasti ada wujudnya. Nah makanya di dalam sifat 20 itu yang pertama adalah wujud. Kenapa kok bisa wujud nomor pertama? Karena ketika kita sudah mengetahui yang wujud, penyaksian kita sudah benar, dan ketika kita mengingat sudah pasti bisa mengingat wujudnya siapa dan kayak apa, kita sudah tahu. Nah, kan gitu lur. Akan menjadi ironis dan menjadi kebohongan diri ketika kita mengingat sesuatu tapi kita tidak tahu yang diingat itu apa. Kita mengingat korek tapi kita tidak pernah ketemu korek wujudnya kayak apa. Jadi kita hanya ngira-ngira aja. Lah ketika ketemu wujudnya rokok dikira korek. Bisa jadi kan seperti itu lur. Karena kita menerka-nerka, menebak-nebak, tidak ada kepastian di dalamnya. Tidak punya kepastian lur. Nah, makanya sifat wujud ini ditempatkan di nomor 1. Alasannya yaitu ketika kita sudah ketemu wujudnya, maka sesembahan kita sudah benar. Ketika kita sholat untuk mengingatnya, yang diingatnya pun sudah tepat, sudah benar. Nah, kan begitu loh.
Nah, lantas apa yang menjadikan kita ini kok tidak bisa menembus ataupun tidak bisa mengenali pemilik nama Allah? Dan kenapa kita kok hanya dicekoki ilmu syariatnya saja? Nah, gini loh, sebetulnya di benak para sedulur semua itu ada sebuah pertanyaan yang selama ini terbungkam. Ada sebuah pertanyaan yang selama ini tersimpan, yang tidak berani dikeluarkan, tidak berani dipertanyakan. Ya. Pertanyaannya apa? Pasti semua pasti mempunyai pertanyaan yang tersimpan. Pertanyaan itu berupa apa? Siapa Allah? Yang mana Allah? Apa itu surga neraka? Yang kayak apa surga neraka? Apa itu puasa? Apa itu haji? Bagaimana sebenarnya menjalankan haji yang bagus, haji yang baik, yang notabene kita berkunjung ke rumah Allah, harusnya kita itu bisa bertemu pemilik rumahnya. Nah, ketika kita berkunjung ke rumah Allah, kita hanya di rumahnya saja, sementara tidak bisa masuk menemui pemilik rumah itu. Nah, apa namanya itu loh? Nah, bisa simpulkan sendiri, tidak usah saya katakan. Nah, maka dari itu pertanyaan ini kenapa kok terbungkam? Karena ketika kita melontarkan atau mempertanyakan hal ini, kita pasti dicegah. Kita pasti diminta untuk selalu mengimaninya saja. Sudahlah, percaya saja Allah itu ada. Mentok di situ loh, percaya saja sudah. Seperti itu. Sementara kita pertanyaan ini sebetulnya terus ingin tahu jawabannya sebetulnya. Nah, makanya di sini saya kupas loh. Allah itu adalah nama. Setiap nama pasti ada pemiliknya. Setiap nama pasti ada wujudnya. Yang mempunyai sifat, yang mempunyai af'al, yang mempunyai asma, ya pasti ada zatnya di situ. Siapa? Makanya sekarang serangkaian zat, sifat, asma, af'al itu satu kesatuan loh. Ya. Air laut asin, ya. Asin ini adalah sifat, dan laut ini adalah zatnya yang punya sifat itu loh. Ya. Nah, jadi iblis sifatnya menyesatkan. Wujud iblis itu seperti apa? Wujud iblis ini dia dari golongan jin dan manusia. Makanya poros dulur yang tidak kelihatan di sini, saya tidak tertuju kepada kalian ya. Ini sifatnya saja. Yang mempunyai sifat menyesatkan di sini itu yang disebut iblis. Ya. Bukan yang tidak kelihatan ini disebut iblis, disebut setan, bukan, kalian tidak. Ketika kalian juga mensifati, kalian atau saya sendiri atau manusia mensifati hal ini, itulah yang disebut dengan iblis. Nah, wujudnya apa?
wujudnya ada di dalam dirimu ketika sifat itu terus mengikutinya. Berarti wujudnya yang sedang memperhatikan kajian ini itu, lur. Ya. Apabila sifat iblis ini melekat pada diri kita, berarti wujud iblis itu seperti apa? Wujud iblis ya kita ini yang sedang menyimak kajian ini, lur. Ya, jadi jangan punya persepsi iblis itu harus dari golongan gaib yang rupa yang tidak karuan seperti itu. Tidak, lur. Iblis itu sifat. Bisa saja jadi dari golongan manusia, bisa juga dari golongan jin. Nah, ini saya luruskan, lur, semuanya. Nah, Allah sifatnya di situ yang tertulis 20. Allah wujud Qidam Baqo dan seterusnya. Ya. Terus asmanya di situ sudah ada. Yang tertulis di situ ada 99. Ya. Nah, ini perlu dikenali siapa yang punya sifat, siapa yang mempunyai asma ini, lur. Dan siapa yang mempunyai perbuatan ini, afal ini. Ya. Kita perlu mengerti dan pahami agar kita bisa bertemu, karena syarat mutlak di dalam sholat khusyuk itu adalah bertemu. Mi'rajul mukminin, inilah wajibnya khusyuk, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, lur. Bukan hanya memuaskan nafsu diri saja. Alhamdulillah sudah sholat maghrib sudah lega, kan seperti itu, lur. Ketika kalian belum melakukan sholat, ada kegundahan belum sholat ini, tetapi ketika sudah melakukan sholat, alhamdulillah lega sudah sholat. Hanya sampai di situ saja, lur, tetapi tidak bisa masuk kepada esensi di situ. Siapa yang disembah, siapa yang ditemui di dalam sholat. Padahal yang namanya sholat adalah perjalanan ruhani, perjalanan satu jiwa bertemu Tuhannya. Nah, ketika tidak bisa bertemu Tuhannya, lantas yang ditemui di dalam sholat itu apa, lur? Namanya syarat sudah mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa sampai ataupun bisa bertemu Allah. Syariat sudah mengajarkan kita diminta untuk puasa Ramadan. Situ di sela-sela Ramadan di situ ada yang namanya 10 hari terakhir, apa, Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Di situ puasa ini kan sarana mensucikan hati, sarana mensucikan jiwa dari hal-hal yang berbau makhluk, dari hal-hal yang berbau selain Allah. Berarti sifat-sifat kemakhlukan, sifat-sifat yang merasa hidup ini disucikan terus, loh. Ketika ini suci, bisa suci, ya disucikan terus dengan kholwat, merenung bahwa sejatinya yang hidup di dalam apapun itu hanyalah Allah. Kalau sudah Allah itu minta untuk dirasakan keberadaannya di situ, loh. Makanya aku dekat, lebih dekat dari urat leher, loh. Aku tidak kemana-mana,
Aku ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Ditemui lur di mana saja. Di sini pun ada. Di pasar pun ada. Di kantor, di pabrik, terlebih di masjid yang notabene untuk kita beribadah bertemu Allah. Temuilah dimanapun itu lur ya. Ingat, kita itu berasal dari Allah. Kita itu berasal dari cahaya dan kembali harus bisa menjadi cahaya. Jangan kita berasal dari cahaya pulang tidak bisa jadi cahaya lah, terus mau pulang kemana lur? Ini yang disebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti ketika kita tidak bisa wa inna ilaihi rajiun, artinya kita awalnya benar berasal dari Allah, akan tetapi pulangnya kembali kepada apa yang kalian pertuhankan selama di dunia ya. Kalian mengatakan Tuhan saya Allah, tetapi kalian sendiri tidak bisa tahu, tidak bisa kenal Allah. Berarti yang kalian pertuhankan adalah nafsunya sendiri, dan nafsu itu adalah Tuhan ciptaannya sendiri. Ya nggak bisa wa inna ilaihi rajiun loh, tidak bisa kembali kepada Allah, tapi kembali kepada nafsu atau Tuhan ciptaannya sendiri loh. Nah seperti itu. Panjangan kayak ini lur ya. Ini kalau saya kupas panjang loh. Kalau saya kupas panjang, tapi saya sudah kasih inti poinnya aja ya, bahwa Allah itu adalah hidup. Hidup itu yang bernama Allah. Di dalam diri kita itu ada hidup. Nafas ini lur, nafas. Kita itu sebenarnya sudah bisa merasakan mati dan hidup, hidup dan mati. Masuk hidup, keluar mati. Hanya saja durasinya terlalu cepat, jadi kita tidak sempat untuk merenung bahwasanya kita itu sudah pernah mati. Nah yang namanya mati itu kan nafas keluar nggak balik lagi, tuh namanya mati lur. Berarti nafas keluar ini keluarnya kemana? Ini sini nih sini, nggak kemana-mana ya. Nah jadi renungi itu, yang hidup di dalam dirimu itu sebenarnya hidup itu sendiri, yang esa, yang tunggal ya. Nah, dan sifat-sifat kemelekatan, sifat-sifat kemahlukan yang melekat di dalam diri ini itu harus disucikan melalui sarana kholwat, sarana merenung, agar diri ini bisa bertemu dengan diri yang sejati, diri yang hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jika sudah demikian, maka iya karena abudu wa iya karena stain, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ketika kita mengucapkan hal ini sudah berbobot, sudah berenergi lur. Karena apa? Sudah berkesadaran. Nah seperti itu lur, nggak usah panjang-panjang. Kalau terlalu panjang pasti bosen ya, bosen. Dan pasti nonton video ini juga di skip, jangan di skip lur, tonton sampai habis agar tidak salah paham di situ ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.